Bayangkan jika dalam 1 minggu saja, kamu bisa merasa lebih tenang, lebih fokus dan lebih damai dengan hidupmu. Itu bukan janji kosong. Itu adalah hasil dari menerapkan kebijaksanaan kuno yang telah bertahan selama ribuan tahun. Filsafat ini mengajarkan kita untuk berhenti bereaksi berlebihan, mulai memahami diri, dan hidup dengan kendali penuh atas pikiran serta tindakan kita. Dalam video ini, saya akan membagikan 5 kebiasaan sederhana yang saya praktikkan selama 1 minggu, dan hasilnya benar-benar mengubah cara saya memandang hidup. Kelima kebiasaan ini bukan hanya teori, tapi praktik langsung dari filosofi stoik yang relevan dengan tantangan modern. Jika kamu merasa hidupmu terlalu bising, terlalu cepat, atau terlalu melelahkan, video ini bisa menjadi titik balik. Stoicisme adalah filsafat kuno dari Yunani dan Romawi, yang dikembangkan oleh para pemikir seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Meskipun berasal dari ribuan tahun lalu, ajaran mereka tetap relevan hingga sekarang, karena berbicara langsung tentang bagaimana manusia menghadapi kesulitan, emosi, dan ketidakpastian hidup. Inti dari stoicisme sangat sederhana. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, dan terima dengan lapang dada apa yang tidak bisa kamu ubah. Video ini bukan hanya tentang teori filsafat, tapi tentang 5 kebiasaan praktis yang bisa langsung kamu terapkan untuk menciptakan perubahan nyata dalam waktu 1 minggu saja. Kebiasaan nomor 1, refleksi pagi. Setiap pagi sebelum menyentuh ponsel atau membuka media sosial, saya meluangkan waktu 5 hingga 10 menit untuk melakukan refleksi diri. Saya menulis di jurnal, apa yang ingin saya capai hari ini, bagaimana saya ingin bersikap, dan tantangan apa yang mungkin saya hadapi. Kebiasaan ini saya ambil dari Marcus Aurelius yang dalam Meditations-nya sering menulis catatan pribadi untuk mempersiapkan mentalnya menghadapi hari. Dengan kebiasaan ini, saya merasa lebih siap secara emosional dan mental untuk menjalani hari. Refleksi pagi ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi sadar. Sadar akan pikiran, niat, dan tindakan. Saya juga sering menuliskan kutipan stoik yang relevan dengan kondisi saya hari itu, seperti kita tidak bisa menghindari kesulitan, tapi kita bisa memilih bagaimana menghadapinya. Dengan memulai hari dengan kesadaran penuh, saya menjadi lebih tenang, lebih fokus, dan tidak mudah terguncang oleh hal-hal kecil sepanjang hari. Kebiasaan nomor 2, fokus pada kendali diri. Salah satu pilar utama dalam stoicisme adalah membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Epictetus berkata, beberapa hal tergantung pada kita, dan beberapa hal tidak. Dulu saya sering stres karena hal-hal yang sebenarnya di luar kendali saya. Opini orang lain, hasil pekerjaan, bahkan cuaca. Tapi ketika saya mulai melatih diri untuk fokus hanya pada hal yang bisa saya kendalikan, seperti sikap, reaksi, dan usaha saya, hidup terasa jauh lebih ringan. Saya mulai bertanya pada diri sendiri setiap kali merasa cemas atau frustrasi. Apakah ini dalam kendaliku? Jika jawabannya tidak, saya belajar untuk melepaskan dan mengalihkan energi saya ke hal yang lebih bermakna. Ini bukan tentang pasrah, tapi tentang bijak mengelola energi mental. Dalam 1 minggu saja, saya merasa jauh lebih damai, dan tidak lagi terbawa arus emosi, hanya karena hal-hal kecil yang tidak sesuai harapan. Kebiasaan nomor 1, refleksi pagi. Setiap pagi sebelum menyentuh ponsel atau membuka media sosial, saya meluangkan waktu 5 hingga 10 menit untuk melakukan refleksi diri. Saya menulis di jurnal, apa yang ingin saya capai hari ini, bagaimana saya ingin bersikap, dan tantangan apa yang mungkin saya hadapi. Kebiasaan ini saya ambil dari Marcus Aurelius yang dalam Meditations-nya sering menulis catatan pribadi untuk mempersiapkan mentalnya menghadapi hari. Dengan kebiasaan ini, saya merasa lebih siap secara emosional dan mental untuk menjalani hari. Refleksi pagi ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi sadar. Sadar akan pikiran, niat, dan tindakan. Saya juga sering menuliskan kutipan stoik yang relevan dengan kondisi saya hari itu, seperti kita tidak bisa menghindari kesulitan, tapi kita bisa memilih bagaimana menghadapinya. Dengan memulai hari dengan kesadaran penuh, saya menjadi lebih tenang, lebih fokus, dan tidak mudah terguncang oleh hal-hal kecil sepanjang hari. Kebiasaan nomor 2, fokus pada kendali diri. Salah satu pilar utama dalam stoicisme adalah membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Epictetus berkata, beberapa hal tergantung pada kita, dan beberapa hal tidak. Dulu saya sering stres karena hal-hal yang sebenarnya di luar kendali saya.
opini orang lain, hasil pekerjaan, bahkan cuaca. Tapi ketika saya mulai melatih diri untuk fokus hanya pada hal yang bisa saya kendalikan, seperti sikap, reaksi, dan usaha saya, hidup terasa jauh lebih ringan. Saya mulai bertanya pada diri sendiri setiap kali merasa cemas atau frustrasi. Apakah ini dalam kendaliku? Jika jawabannya tidak, saya belajar untuk melepaskan dan mengalihkan energi saya ke hal yang lebih bermakna. Ini bukan tentang pasrah, tapi tentang bijak mengelola energi mental. Dalam 1 minggu saja, saya merasa jauh lebih damai dan tidak lagi terbawa arus emosi, hanya karena hal-hal kecil yang tidak sesuai harapan. Kebiasaan nomor 3, memento mori. Memento mori adalah pengingat stoik bahwa kita semua akan mati, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkan kita. Marcus Aurelius menulis, kamu bisa meninggal kapan saja. Biarkan itu menentukan apa yang kamu pikirkan, katakan, dan lakukan. Selama seminggu, saya memulai hari dengan mengingat bahwa waktu saya terbatas. Aneh memang, tapi justru dari kesadaran itu, muncul rasa syukur dan semangat untuk tidak menunda hal-hal penting. Kebiasaan ini membuat saya lebih selektif dalam memilih kegiatan dan lebih hadir dalam momen-momen sederhana, seperti makan bersama keluarga, berjalan di pagi hari, atau membaca buku. Saya mulai bertanya, jika hari ini adalah hari terakhirku, apa yang akan saya sesali? Pertanyaan itu membantu saya menjalani hari dengan lebih bermakna dan mengurangi kebiasaan menunda-nunda. Memento mori bukan tentang kematian, tapi tentang hidup sepenuhnya. Kebiasaan nomor 4, malam refleksi. Di akhir hari, saya meluangkan waktu beberapa menit untuk melakukan refleksi malam. Ini adalah kebiasaan yang diadopsi dari Seneca, yang setiap malam meninjau kembali tindakannya. Apa yang sudah ia lakukan dengan baik, apa yang kurang, dan bagaimana ia bisa memperbaikinya. Saya menulis 3 hal, 1 hal yang saya syukuri, 1 hal yang saya pelajari, dan 1 hal yang bisa saya lakukan lebih baik besok. Proses ini sederhana, tapi sangat powerful untuk pertumbuhan pribadi. Refleksi malam membantu saya tidak terjebak dalam rasa bersalah atau penyesalan yang berlebihan. Saya belajar untuk bersikap jujur tanpa menghakimi diri sendiri, dan itu membuat saya lebih damai saat tidur. Selain itu, menutup hari dengan kesadaran penuh, membuat saya merasa hidup saya memiliki arah. Dalam seminggu, saya merasakan peningkatan ketenangan batin dan hubungan yang lebih baik dengan diri saya sendiri. Kebiasaan nomor 5, hidup dalam sekarang. Salah satu prinsip stoik yang paling menenangkan adalah hidup sepenuhnya di saat ini. Marcus Aurelius menulis, jangan menyia-nyiakan sisa hidupmu. Dengan memikirkan apa yang dilakukan orang lain, saya menyadari bahwa banyak kegelisahan saya berasal dari 2 hal, penyesalan masa lalu dan kekhawatiran masa depan. Maka selama seminggu, saya melatih diri untuk benar-benar hadir saat makan, berbicara dengan orang lain, atau bahkan ketika hanya duduk diam menikmati suasana. Saya mulai dengan hal kecil, menyadari napas, memperhatikan suara di sekitar, atau benar-benar mendengarkan saat orang bicara tanpa memikirkan balasan. Kedengarannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Pikiran jadi lebih jernih, emosi lebih stabil, dan saya merasa lebih terhubung dengan hidup. Dengan hadir sepenuhnya di momen sekarang, saya bisa menjalani hari tanpa terbebani masa lalu, atau cemas akan masa depan. 5 kebiasaan sederhana ini mungkin terlihat kecil, tapi ketika dijalani secara konsisten selama 1 minggu, dampaknya luar biasa. Saya merasa lebih tenang, lebih sadar, dan lebih terkendali dalam menghadapi hidup. Filosofi stoik bukan sekadar konsep tua dari masa lalu, tapi panduan hidup yang sangat relevan untuk dunia yang serba cepat dan penuh distraksi ini. Sekarang giliran kamu untuk mencobanya. Luangkan 1 minggu saja untuk menerapkan ke-5 kebiasaan ini, dan lihat bagaimana cara pandang serta energi hidupmu mulai berubah. Kalau video ini membantu atau menginspirasi kamu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Dan ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten.